suasana Idul Fitri di Ma'had Darul Hijrah. Jamaah belum pada datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di vlog kami. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Baik teman-teman, kali ini kita akan mereview pelaksanaan sholat id di Ma'had Darul Hijrah. Baik, kita lanjut teman-teman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Wallahil hamd. Ya, silakan berdiri kita sholat. استقيموا واعتدلوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini seyogyanya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan sampai kita bisa menantang hambanya untuk menghitung sebanyak apa nikmat yang telah diberikan. Bahkan Allah berjanji mengazab orang yang sangat anti dengan yang namanya doa. Allah berfirman dalam surah Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir. Katakanlah, berdoalah kepadaku, sesungguhnya Allah yang sombong dari berdoa kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam Jahannam. Jahannam termasuk nama neraka. Baik. Pada pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan barokah, penuh dengan kesucian, di mana Allah termasuk menjadikan hari ini termasuk hari-hari yang doa itu diijabah. Rasulullah SAW mengabarkan dari hadis Nusaybah al-Ansariyah, dan hadis ini sahih. Kunna umirna an nukhrija yawm al-'id al-'awatiq wa dawat al-khudur wa amara al-huyyab an ya'tazilna min musalla al-muslimin fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaumi wa tuhratan. Dulu kami di zaman Rasul, kami disuruh untuk mengeluarkan perempuan-perempuan yang dia masih belia. Kemudian kami pun menyuruh orang-orang yang haid yang harusnya notabene harus di rumah untuk menyaksikan hari Id. Cuman mereka terpisah dari tempat sholat laki-laki tentunya. Ngapain mereka keluar? Fayukabbirna bitakbirihim. Mereka ikut bertakbir dengan takbirnya kaum muslimin dari kalangan laki-laki. Nah ini intinya. Fayada'una bidu'aihim. Mereka pun ikut berdoa.
mereka sama-sama mengharapkan barokah hari ini dan kesucian di hari ini. Pun tetap kita berdoa pada hari ini, kita kembali kepada fitrah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita yang telah lalu ketika kita menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Pada pagi hari ini, Khotib sama-sama ingin berbagi ilmu kita tentang apa saja sebab doa itu mudah untuk diistijabah. Para ulama menyebutkan banyak. Yang ana sebutkan pagi hari ini bukan mimbabil hasr, bukan pembatasan, banyak. Tapi ana hanya menyebutkan beberapanya saja. Yang pertama, sebuah doa itu akan dikabul atau bukan dikabul ya, akan mudah dikabulkan. Yang pertama, al-ilah wal istimrar wa ada musta'jal. Yang pertama, kita terus berdoa. Kita nggak mengharapkan doanya itu cepat dikabulkan. Itu namanya isti'jal namanya. Dan ini langsung diingatkan dengan Nabi SAW dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, la yazalu yustajabu li'abdin ma lam yasta'jil. Bahwasanya setiap doa hambaku, setiap doa hamba atau umat Nabi Muhammad akan dikabulkan selama dia enggak isti'jal. Sahabat bingung, apa isti'jal? Maka Nabi menjawab, qad da'autu falam ara yastajibu li. Aku udah berdoa, tapi aku enggak melihat Allah mengabulkan doaku. Maksudnya terus kita berdoa. Masalah itu dikabulkan atau enggak, itu urusan lain. Tapi kita terus berdoa, berharap salah satu dari doa kita akan dikabulkan. Kemudian, sebab yang kedua adalah at-tadarru' wal inkisar. Kita merasa diri kita rendah. Kita enggak berdoa, tapi kita tarakku', merasa tinggi dari Allah. Makanya kalau kita lihat, apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih as-sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Salah satu keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya, keadaan paling rendahnya hamba. Karena kita menundukkan bagian penting, bagian paling tinggi dalam badan kita itu apa? Kepala. Kita rendahkan kepala kita ketika kita berdoa, maka itu adalah salah satu sebab mudah diijabahkannya doa. Karena kita merasa rendah. Contoh aja kita kalau misalnya ingin memberikan orang, ya orang itu merasa tinggi, ngapain kita berikan, kan gitu biasa logikanya. Maka ketika orang itu meminta ke kita dengan merendahkan suara, merendahkan manzilah dia di hadapan kita, maka kita punya rasa untuk memberi. Pun Allah pun seperti itu. Ketika hambanya sombong kepada dia, ngapain Allah memberi? Maka ketika merendahkan kita di depan Allah, maka sesungguhnya itu termasuk sebab mudah diijabahnya doa. Yang ketiga, kita berdoa dalam keadaan ikhlas. Mudah tadi. Doa termasuk dalam koridor ibadah. Karena Rasul langsung yang mengabarkan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ibadah lain pun dituntut apa? Ikhlas. Kan syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama apa? Al-ikhlas. Yang kedua mutaba'ah, yaitu kita mengikuti Rasul. Maka nggak mungkin sebuah ibadah bisa diterima kecuali dengan adanya keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam surat Ghafir, fad'ullaha mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoalah kepada Rabbmu dalam keadaan ikhlas. Kalau kita lihat beberapa ayat dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu juga berdoa. Apa ayatnya? فَإِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Mereka itu orang-orang kafir, kalau misalnya ketika mereka sedang ditimpa gulana,
musibah. Atau ketika mereka naik perahu sedang diombang-ambing ombak, mereka berdoa kepada Allah mukhlisin, ikhlas. Cuman ketika mereka udah diselamatkan, mereka kufur lagi. Tapi bayangin, orang kafir aja doa ikhlas Allah kabulkan. Bagaimana lagi kalau orang-orang muslim yang berdoa dan dia ikhlas? Gimana? Pasti janji Allah bakal dikabulkan. Cuman memang ada beberapa syarat ketentuan berlaku. Kemudian yang keempat, yaitu tibil makal wal malbas, yaitu kita mengkonsumsi, memakai sesuatu yang sifatnya halal. Karena Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini hadis qudsi, dikabarkan langsung oleh Rasul, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik-baik. Dan disebutkan dalam hadis itu, kalau lihat kita hadis ini, thumma dzakara ar-rajul yutilu fis safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' yaqulu ya rabbi wa malbasu haram wa ma'kulu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram fa yustajabu lah. Kemudian Rasul mengabarkan kepada kita, ada seorang laki-laki yutilu fis safar, panjang safarnya. Nggak disebutkan safarnya dari mana ke mana, tapi safarnya panjang. Dan orang musafir itu doanya mustajab. Ash'atha aghbara, rambutnya kusut karena panjang safarnya. Aghbara, badannya terkena apa? Terkena debu. Karena dulu yang namanya safar pasti di padang pasir. Yamuddu yadahi ilas sama, dia menodongkan tangannya ke langit. Dan menodongkan tangan ke langit, menapakkan tangan ke langit, itu salah satu dari sebab doa sangat dikabulkan. Karena Rasul yang mengatakan sendiri, innallaha yastahi idza madda 'abdun yadahi ilas sama an yu'idahu sifra. Sesungguhnya Allah malu kalau ada hambanya yang dia menodongkan tangannya ke langit, Allah mengembalikan dalam keadaan kosong. Sifro itu nol, nggak ada apa-apa sama sekali. Pasti Allah kabulkan. Maksudnya, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Lihat, dia memuji sebelum berdoa. Dan ini termasuk sebab apa? Diterimanya doa. Tapi apa kata Rasul? Wa malbasu haram, pakaiannya dari sesuatu yang haram, mencuri, gosok. Wa ma'kulu haram, makanannya pun haram, dari mencuri, korupsi dan yang lainnya, dari sesuatu yang riba. Wa mashrabuhu haram, minumannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lah. Fa anna kalau dalam bahasa Arab artinya kaifa. Ini istifham inkari namanya. Maka bagaimana mau diterima doanya? Dan sini kita bisa pahami bahwasanya ketika seseorang itu mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka itu termasuk dari penghalang apa? Doa. Padahal orang ini yang tadi disebutkan mengumpulkan 4 langsung sebab apa? Doanya diterima. Tapi karena dia tumbuh dari sesuatu yang haram, Allah menahan doanya sampai doanya nggak diterima. Kemudian yang keenam, kita memulai doa dengan amal salih. Dengan amalan salih baru berdoa. Contohnya apa? Contohnya ketika Nabi mentafsirkan ayat dalam surah Al-A'raf. Dalam surat Al-Imran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dan orang-orang dari mereka, dan ini mengisyaratkan orang-orang yang bertakwa ya. Dan orang-orang yang bertakwa itu, kalau mereka melakukan fahisyah, sebuah dosa, zakarullah. Apa kata Rasul? Yatawadda fayuhsinul wudu'a fayusalli rak'atain. Mereka ketika mereka melakukan dosa, mereka wudu dan memperbagus wudunya. Karena wudu termasuk dari apa? Penggugur
dosa. Karena Rasulullah mengatakan man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang wudu sebagaimana aku wudu, kemudian salat rak'atain dan dia tidak diganggu salatnya dengan apapun, sesungguhnya dia bakal diampuni dosanya. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan dia wudu dan dia salat. Maka fastaghfaru lidzunuhim, baru dia berdoa dengan istighfar. Maka dari sini kita bisa paham bahwasanya memulai doa, baik itu istighfar dan yang lainnya, dengan ibadah itu termasuk dari apa? Dari tanda-tanda mudahnya sebuah doa diterima. Semua kita ada yang namanya mengenal kisah ini, di kisah Bani Israel, kisah Juraij yang difitnah dia berzina. Kalau kita lihat dari ceritanya, Juraij sebelum dia menusuk perut anak yang difitnah dia itu adalah berzina, anak berzina, dia sholat 2 rakaat dulu. Dia sholat 2 rakaat, berdoa, baru Allah memberikan i'jaznya, memberikan karamahnya, memberikan salah satu keutamaan, yaitu anaknya nanti bisa berbicara dan mengabarkan bahwasanya saya itu bukan anaknya Juraij, tapi saya anaknya pengembala fulan. Dari sini cerita ini, dan ini dalam fun ilmu namanya fiqhus sirah, fikih dalam sirah. Kita memanfaatkan ibadah, amal soleh, termasuk dari sebab sebuah doa bisa diijabah. Ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, hanya 7 saja, karena cuacanya sudah mulai panas. Ya, semoga setiap kali kita berdoa, kita mengumpulkan dari banyaknya sebab-sebab, minimal 1 atau 2. Dan kita bersemangat di hari ini, kita memperbanyak doa. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث لنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل مصيبنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على جميع النعم يزدكم واذكروا بأحسن الذكر يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Tidak lupa kami ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin dan seterusnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe video kami, di share ke media sosial lainnya agar supaya dapat mendukung video-video kami untuk lebih baik selanjutnya. Sekian saja teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dimurahkan rezeki oleh Allah SWT dan sehat walafiat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.